Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Baik, kita jumpa lagi kepada para siswa yang berada di rumah tentunya. Kita jumpa lagi dengan mata pelajaran yaitu adalah produktif, kreatif, kewirausahaan ya, atau disingkat dengan PPK. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, cukup selesai. Baik, kita lanjutkan karena hari ini ya masih masa protokol kesehatan atau masa pandemi corona. Diharapkan para siswa harus mengingat pesan dari ibu ya, pesan orang tua, yaitu yang pertama gunakan masker ya apabila keluar rumah. Kemudian yang kedua yaitu setelah pergi atau bepergian jangan lupa cuci tangan ya, menggunakan sabun yang bersih ya. Kemudian juga jaga kondisi kesehatan dengan cara yaitu adalah jangan lupa sarapan ya pagi dan juga makan siang serta makan malam ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dengan makan sehari 3 kali tentunya ya. Oke. Kemudian juga diingatkan pesan dari Bapak Polisi tentunya diharapkan para siswa menjauhi dari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan dirinya ya, diantaranya jauhi narkoba ya, yang dapat mencelakakan masa depannya ya. Kemudian juga dilarang menggunakan minuman keras pada saat mengendara, juga harus diperhatikan tidak boleh meminum minuman yang mengandung alkohol. Nah, itu dilarang karena dapat mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Kemudian dalam hal berkendara dipesankan juga jangan lupa menggunakan helm dan diharapkan para siswa sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM ya. Nah, tentunya himbauan dari Bapak Polisi ini sangat berguna dikarenakan banyaknya kematian yang diakibatkan oleh keteledoran manusia di atau pengguna jalan raya ya. Jadi banyaknya kecelakaan di jalan diakibatkan oleh keteledoran kita ya, diantaranya dalam menggunakan rambu pada kendaraan, yaitu lampu, baik itu lampu sen untuk memberikan tanda apabila kita ingin berbelok ke kanan, maka kita beri tanda pada lampu sen kanan menyala. Dan juga kalau belok ke kiri kita gunakan sen pada lampu kiri juga harus menyala ya. Jadi pengendara di belakang akan melihat rambu pada lampu kita sehingga akan meminimalisasi terjadinya kecelakaan. Bila kita belok ke kanan tidak memberikan tanda pada sen kanan, maka pengendara di belakangnya tidak mengetahui kalau kita mau berbelok ke kanan sehingga terjadi kecelakaan. Demikian juga pada saat kita berbelok ke kiri juga harus kita beri tanda bahwa kita akan berbelok ke kiri dengan menyalakan lampu sen yang sebelah kiri ya. Jadi supaya tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh keteledoran kita. Jadi dari belakang, di belakangnya melihat kalau
kendaraan di depan akan berbelok ke kiri. Kalau tidak menggunakan tanda tersebut, maka kendaraan di belakangnya tidak melihat, akan terjadi kecelakaan ya, menabrak dari belakang yang mengakibatkan kematian ya. Demikian juga kalau kita mengerem atau akan berhenti, kasih tanda. Berhentinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kasih tanda. Sen dan lampu rem harus menyala. Jadi jangan sampai lampu di kendaraan itu tidak ada yang menyala. Kalau kita berhenti, tidak ada tanda berhenti, maka kendaraan yang di belakang kita tidak mengetahui bahwa kita dalam keadaan berhenti, maka akan ditabrak dari belakang ya. Nah, dapat mengakibatkan juga kematian bagi pengendara. Nah, itu adalah diakibatkan oleh kelalaian dari para siswa yang mempunyai kendaraan atau menggunakan kendaraan ketika berada di jalan raya. Oke, itu saja pesan dari Bapak Polisi ya, dan juga pesan dari Ibu, yaitu jaga protokol kesehatan atau jaga kesehatan kita selama pandemi ini ya. Diharapkan semua para siswa bisa sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan pada materi yang lalu setelah kita bahas mengenai yaitu adalah karakteristik kewirausahaan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita uraikan mengenai adalah pengertian dari wirausaha dari berbagai sudut pandang ya. Nah, di mana para ahli-ahli memiliki pendapat mengenai wirausaha ya. Baik, kita uraikan satu persatu dari berbagai sudut pandang ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah dari sudut pandang ahli ekonomi mengenai wirausaha ya. Wirausaha adalah seseorang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Jadi dia mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, atau sumber daya manusia, material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai. Jadi menurut dari para ahli ekonomi bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, atau sumber daya manusia, mineral, peralatan, dan lain-lainnya untuk meningkatkan nilainya. Jadi supaya benda tersebut mempunyai nilai jual atau nilai arti tentunya ya, yang tadinya tidak berguna bisa menjadikan benda tersebut akan berguna atau memiliki nilai jual begitu ya. Nah, itu adalah wirausaha. Jadi bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak berguna atau tidak bernilai menjadi mempunyai nilai jual. Itu menurut dari ahli ekonomi atau sudut pandang dari para ahli ekonomi ya. Baik, kita lanjutkan pada poin B, yaitu adalah sudut pandang dari pemodal, artinya yang memiliki modal atau memiliki uang ya. Dari sudut pandang pemodal, wirausaha merupakan seseorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menentukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang diminati oleh masyarakat. Nah, itu adalah dari sudut pandang pemodal. Jadi wirausaha itu merupakan seseorang yang menciptakan. Jadi dia membuat sesuatu ya yang berada pada daerah lingkungan sekitar. Baik itu sumber daya ya manusia,
kemudian juga sumber daya alam. Dia juga mengurangi pemborosan. Apa yang dapat menimbulkan pemborosan ini? Dikurangi, terjadi efisiensi dan juga bisa membuka lapangan kerja pada masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat tersebut dapat memperoleh penghasilan dari produk yang diciptakan dan mempunyai nilai tambah di lingkungan masyarakat tersebut ya. Nah, itu adalah harapan atau sudut pandang dari pemodal ya. Nah, baik. Kita lanjutkan untuk yang C. Nah, yang C di sini sudut pandang ini adalah untuk yang B. Yang B sudah, yang C sudut pandangnya baik. Nah, untuk sudut pandang dari C, poin C, yaitu adalah sudut pandang secara psikolog. Jadi seorang psikologi, ya. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh suatu tujuan, ingin mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Jadi menurut dari psikolog ini adalah mendorong kekuatan yang ada pada dirinya, jadi kemampuan yang dia miliki untuk membuat suatu barang atau jasa ya, dengan berupaya seperti apa yang diimpikan supaya impiannya itu tercapai, begitu ya. Dan juga dia mengadakan percobaan, apa yang telah diimpikan, apa yang telah dibayangkan itu di eksperimen, dicoba ya, sehingga dapat membuktikan apa yang dia impikan ya, sehingga tercipta sebuah peluang. Setelah tercipta, maka dia memiliki adalah suatu kebebasan untuk memproduksi atau membuat sebanyak-banyaknya di luar dari kekuasaan orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa menciptakan benda tersebut tanpa, yaitu adalah persetujuan dari yang menciptakan, begitu ya. Jadi dia bebas untuk mengeluarkan kemampuannya dan kekuatannya dari pengaruh orang lain ya. Nah, itu adalah dari sudut pandang psikolog ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan dengan yang B, yaitu adalah dari sudut pandang ahli manajemen. Nah, apa itu wirausaha dalam sudut pandang ahli manajemen? Wirausaha adalah merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, bahan mentah, tenaga kerja, keterampilan, dan informasi untuk menghasilkan produk baru, proses produksi baru, bisnis baru, dan organisasi usaha baru ya. Jadi di sini adalah menurut dari ahli manajemen itu adalah dia dapat mengumpulkan kemampuannya ya, dan juga bisa mengkolaborasikan atau mengkombinasikan sumber daya alam yang ada, baik itu yang terdapat di lingkungan sekitar ataupun yang berasal dari sumber daya alam di luar lingkungan tersebut, dengan kemampuan keuangan ya, dan juga bahan yang tersedia, bahan mentahnya. Nah, di situ dihimpun juga dengan tenaga kerjanya, di mana tenaga kerja tersebut dapat diupayakan menjadi tenaga yang terampil
dan juga menguasai informasi supaya produk yang dihasilkan ini bisa memiliki nilai jual yang potensial ya. Diharapkan hasil produksinya menjadi hasil produksi yang baru melalui proses produksi juga dengan teknologi yang baru dan organisasi yang kuat tentunya ya. Nah, itu adalah harapan dari ahli manajemen. Oke, para siswa, saya rasa dapat dipahami dari sudut pandang para ahli ya, baik itu dari ahli ekonom, pemodal, kemudian psikolog, dan terakhir adalah ahli manajemen. Dari kesemuanya ini dapat kita simpulkan ya, dari kutipan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau kemahiran ya untuk menciptakan suatu peluang. Nah, itu dinamakan dengan kewirausahaan ya, bahwa wirausaha merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan ya. Jadi itu adalah wirausaha. Nah, wirausaha itu juga disebut dengan orang yang mampu ya melihat peluang di mana dia dapat menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitar ya. Nah, itu dinamakan dengan kewirausahaan atau dikenal juga dengan entrepreneurship ya. Nah, para siswa, ini yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan pada pagi hari ini ya. Tentunya apabila ada yang tidak jelas nanti bisa kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri sampai di sini. Tentunya para siswa jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.